berbisik, dengar-dengar ada yang berbisik. Mendekat, sepertinya ada yang mendekat. Baiklah, saya akan mengizinkan kamu untuk keluar kantor. Tapi ingat, jangan telat masuk ke kantor. Sampai kamu telat, saya tidak segan-segan untuk menambahkan hukumanmu, ucap Hari pada Putri. Baik Pak, saya tidak akan telat masuk kantor. Saya janji, saya akan datang tepat waktu, balas Putri yang melihat Hari. Oke, kalau gitu saya pegang janji kamu, ucap Hari lagi. Oke Pak, balas Putri lagi. Ya sudah Pak, kalau gitu saya permisi dulu, lanjutnya. Lalu ia pun beranjak pergi dari hadapan Hari. Tapi entah kenapa kok tiba-tiba Putri hampir saja terjatuh. Untungnya tangan Hari langsung menarik tangan Putri sampai ke dalam pelukannya, dan wajah mereka saling tatapan, dan juga bibir mereka pun bersentuhan, seperti sedang berciuman. Dan beberapa menit kemudian, di sekeliling mereka sudah ramai dipenuhi seluruh karyawan kantor. Ini bisa jadi berita viral, jawab seorang karyawan yang sudah siap memegang kameranya untuk mengabadikannya di medsos. Bener banget tuh, ini bakalan viral banget antara bos dan karyawannya, lanjut karyawan yang lainnya lagi. Tapi itu gak boleh tahu, gak baik ngumbar aib orang kayak gitu, ucap yang lainnya lagi. Apa sih lu? Gak apa-apa kali, ini juga kan jarang banget yang kayak gini di kantor, ya kan teman-teman? Ucap karyawan yang dari tadi megang kamera. Betul banget tuh, mumpung ada berita hot kayak gini, balas yang lain. Emang kalian gak takut apa sama bos kita? Kayak gak tahu aja, bisa-bisa kita dipecat, bahkan bisa juga kita diperkarakan. Gimana? Ucap karyawan yang melarang. Teman-teman, betul juga kata dia. Masih untung kita cuma dipecat, kalau diperkarakan, ucap karyawan yang pegang kamera. Apalagi bos kita ada asisten pribadinya. Iya juga ya, semua kompak. Tiba-tiba Randa pun datang. Karena Randa melihat keadaan dalam kantor kosong dan sepi, dan Randa mendengar suara-suara orang dari luar, ia pun lekas keluar. Ada apa ini? Tanya Randa yang tiba-tiba datang. Ini Pak, coba deh Bapak lihat ke sana, ucap salah satu karyawan yang menunjukkan ke arah Hari dan Putri. Ya ampun, mereka memang tidak tahu malu ya, gak tahu tempat untuk melakukan ini, apalagi di tempat umum kayak gini, batinnya. Ya sudah, kalian semuanya masuk ke ruang kalian. Dan ingat, tidak boleh ada yang fotoin ini atau memvideokannya, apalagi sampai diunggah di medsos. Kalau ada yang ketahuan mengunggahnya, saya tidak akan segan-segan menyuruh HRD untuk memecat kalian. Tanpa ada yang komentar, para karyawan pun langsung masuk kembali ke dalam kantor. Sedangkan Randa pun langsung menghampiri Hari dan Putri. Pak. Sudah 3 kali Randa memanggilnya, namun Hari tak menyahut panggilan Randa. Dan akhirnya Hari pun menyahut panggilannya. Pak, panggilnya dengan berteriak di telinga Hari. Ya, ada apa? Ucap Hari dengan terkejutnya. Sampai-sampai tangan Putri yang tadinya ia pegang pun dilepasnya. Namun Randa pun langsung menarik tangan Putri agar tidak terjatuh ke lantai. Kamu gak apa-apa kan? Tanya Randa. Tidak apa-apa Pak, terima kasih sudah menolong saya, balas Putri dengan senyuman. Sama-sama, ucap Randa lagi, sembari membalas senyuman pada Putri. Oh ya, kalian tahu tidak? Tadi para karyawan melihat adegan kalian ini. Kalian tidak tahu tempat apa? Bisa tidak jangan di tempat umum seperti ini? Misalnya di ruangan tertutup gitu, atau di mana gitu. Pokoknya jangan di tempat umum kayak gini. Apa kalian tidak tahu malu? Ucap Randa tegas pada Hari dan Putri, sembari melirik ke arah Putri dan Hari. Mereka berdua pun hanya terdiam saja, tidak ada suaranya. Mereka hanya mendengar omelan Randa. Pak, tadi itu saya sedang terburu-buru untuk keluar kantor, dan saya tidak sengaja menabrak Pak Hari, dan saya tadi hampir saja mau terjatuh, dan mungkin lantainya licin, tapi untungnya ada Pak Hari yang menolongin saya,
balas Putri menjelaskan. Tapi saya tidak ada niat sedikit pun untuk ciuman sama Pak Hari, apalagi di tempat umum kayak gini. Saya masih ada harga diri, lanjutnya. Benar itu. Asal kau tahu Randa, aku tidak mungkin mau melakukan ini di tempat umum. Seperti aku tidak tahu malu saja. Kalau aku berniat untuk melakukan itu, mungkin aku telah mengajak wanita ini ke tempat tertutup atau ke ruanganku. Dan tidak saja aku melakukan ciuman pada dia, mungkin bisa lebih dari itu. Jika aku mau, lanjut Hari dengan tegasnya. Randa pun terdiam saat mendengar penjelasan mereka. Baiklah kalau begitu, ucap Randa. Memang kamu mau kemana? Tanya Randa pada Putri. Saya ingin keluar kantor sebentar untuk menjemput adik saya, Pak. Tapi Pak Hari menghambat kepergian saya, jawab Putri. Ya sudah, kalau gitu kamu saya izinkan keluar kantor. Tapi ingat ya, jangan telat masuk kantor lagi, ucap Randa. Baik Pak, terima kasih, balas Putri menundukkan kepalanya. Kalau gitu saya pergi dulu Pak, lanjutnya dengan senyumannya. Lalu ia pun beranjak meninggalkan mereka berdua.